Assalamualaikum, perkenalkan saya Nanda Amelia dari Sejarah Peradaban Islam. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan eh, tugas ujian akhir semester 1 Sejarah Peradaban Islam dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Bertemakan tentang struktur ilmu dalam filsafat ilmu. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu ada pengertian ilmu beserta pengertian struktur ilmu dalam filsafat ilmu. Kemudian yang kedua adalah membahas tentang pembagian struktur ilmu dalam filsafat ilmu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang ilmu. Ilmu berusaha menjelaskan. Ya, ilmu itu berusaha menjelaskan karakter alam yang sebenarnya dan cara teori ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Nah, untuk tujuan ini, ilmu menggunakan bukti dari sebuah eksperimen, deduksi logis, serta pemikiran rasional untuk mengamati alam dan individual di dalam suatu masyarakat. Nah, dalam membedakan antara sains dan non-sains disebut sebagai masalah demarkasi. Nah, haruskah psikoanalisis, ilmu penciptaan, dan materialisme sejarah dianggap sebagai ilmu semu? Karl Popper mengemukakan ini pertanyaan sentral dalam filsafat ilmu, namun tidak adanya penjelasan terpadu tentang masalah yang diterima di antara para filsuf. Dan beberapa menganggap masalah itu tidak dapat dipecahkan atau tidak menarik. Nah, kemudian Martin Gardner berpendapat untuk penggunaan standar Potter Stewart. Saya tahu ketika saya melihatnya untuk mengenali pseudoscience. Upaya awal oleh para positivis logis memperkenalkan sains pada pengamatan non-sains yang bersifat non-observasional. Dan karenanya tidak berarti. Popper itu berargumentasi bahwa properti utama sains adalah falsifikabilitas. Berarti setiap klaim yang benar-benar ilmiah dapat dibuktikan salah yang memungkinkan secara prinsip. Kemudian adalah struktur ilmu. Di dalam ilmu itu, ia memiliki sebuah struktur. Nah, struktur ilmu pengetahuan ini terdapat suatu anggota yang luas bahwa ilmu pada dasarnya adalah metode induktif, empiris, dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Memang terdapat beberapa alasan untuk mendukung penilaian yang populer ini. Karena ilmuwan mengumpulkan faktor-faktor tertentu, melakukan pengamatan, dan mempergunakan data indrawi. Walaupun begitu, analisis yang mendalam terhadap metode keilmuan menyatakan kenyataan bahwa apa yang dilakukan ilmuwan dalam usahanya mencari pengetahuan lebih tepat digambarkan sebagai kombinasi antara prosedur empiris dan rasional. Nah, epistemologi keilmuan adalah rumit dan penuh dengan kontroversi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa metode keilmuan adalah suatu cara dalam memperoleh pengetahuan. Suatu rangkaian prosedur tertentu harus diikuti untuk mendapatkan jawaban tertentu dari pertanyaan tertentu pula. Mungkin epistemologi dari ilmu pengetahuan akan lebih mudah dibicarakan jika kita mengarahkan perhatian kita pada sebuah rumus yang mengatur langkah-langkah proses berpikir, sekaligus menjadi unsur-unsur dalam ilmu pengetahuan yang diatur dalam urutan tertentu. Mungkin epistemologi dari ilmu pengetahuan akan lebih mudah dibicarakan jika kita mengarahkan perhatian kita kepada sebuah rumus yang mengatur langkah-langkah proses berpikir, sekaligus menjadi unsur-unsur dalam ilmu pengetahuan yang diatur dalam urutan tertentu.
Di dalam tadi yang sudah saya jelaskan itu adalah mungkin lebih ke uh, luasnya tentang struktur ilmu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pembagian dalam struktur ilmu. Di dalam struktur ilmu itu ada kerangka dasar prosedur dalam struktur ilmu pengetahuan. Ini dapat diurutkan dalam 8 langkah. Yang pertama adalah metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah itu adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dan yang kedua adalah teori. Teori merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Dan yang ketiga kemudian adalah hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah pernyataan sementara tentang hubungan antara variabel. Keempat adalah logika. Logika ini adalah sebuah penalaran yang merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Kemudian adalah data informasi. Nah, untuk tahapan metode keilmuan ini menekankan kepada penyusunan kata dalam kelompok-kelompok, jenis-jenis, dan kelas-kelas. Kemudian adalah pembuktian. Penguji kebenaran dalam ilmu berarti mengetes alternatif hipotesis dengan pengamatan kenyataan sebenarnya. Kemudian ada evaluasi. Menarik kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Kemudian ada praktikma. Nah, praktikma ini adalah seperangkat keyakinan atau dasar yang menuntut seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.